mulai ya, kita mulai ya. Latihan nih, perdana nih. Suara lu kenceng dikit dong. Suaraku kecil. Hah? Suaraku kecil. Enggak sih. Oke. Kayak lady nggak sih? Ya, udah. Oke, kita mulai ya. Ceritanya kan Instagram live kita pertama buat memperkenalkan serial lo yang lo mau bawa ya, Mastering Your Money gitu. Karena gue dari podcast Spotify ngobrol sama Nadir dari Harsa Cakrawala Berita, kayak gue disebut sebagai membawa pesan ilmu buat orang-orang yang mau menjadi pengusaha. Nah, ini temen gue aja atau namanya Adriana ya, Adriana. Ya, nama lahir itu. Adriana atau panggilannya Aca ini adalah teman kuliah gue, beda fakultas ya. Dan dia tuh seorang arsitek rumah tangga, tepatnya lebih banyaknya dari rumah tangga orang ini, tetapi di profil itu yang lebih belajar. Jadi dia pernah 10 tahun bahkan sekarang menjadi advokasi ya buat IT ya, advokasi ya, yang pokoknya pengen mendampingi ibu supaya terus kuliah lo memahami bahwa anak-anak adalah anak-anak kita tuh punya hak jadi kita itu pasti kan. Nah dalam perkembangannya kenapa jadi malah keuangan selain pekerjaan juga, karena memang sangat membantunya kan pekerjaan di rumah tangga yang lebih besar, jadi nggak bisa kerja kantoran ya kan, intinya gitu kan. Ya, benar-benar. Jadi lo mempunyai pekerjaan sekarang yang sedang lo jadiin, tapi di sini nggak jual, disclaimer dulu, nggak jualan produk ya kan. Cuma ini tuh karena Harsa Cakrawala Berita atau HCB itu tuh jadi kayak portal edukasi sebenarnya. Kita di sini ngobrol sama siapapun, bakalan bahas interaksi dan topik-topik yang terkait ya kan. Dan di sini tuh tentang keuangan. Dan akhirnya tahun kemarin tuh pas pandemi lo sekolah lagi kan, nonton ilmu financial planner gitu, dan juga untuk syariah ya, keuangan syariah. Tapi lebih again kita nggak jualan di sini ya teman-teman, jadi kita ini hanya buat ngobrolin ilmunya. Kalau masalah produknya apa segala macam ya udah banyak lah, lo lihat bertebaran lah. Ya, benar-benar. Salah ibu Aji juga. Nah, lo bisa jelasin nggak sih sebenarnya Mastering Your Money ini tentang apa? Topiknya tuh apa, yang kenapa lo ngebuat pengen banget membantu nama ini? Gua menemukan ini kayak 11 tahun yang lalu waktu gua mulai. Kurang gede suara lu, Teh. Oh ya, masa? Waduh, udah teriak-teriak gini. Sekarang jelas? Ya, lebih jelas. Kayaknya soalnya lu harus update. Oh gitu? Gak kayak biasanya ya. Hari ini suaranya lebih lembut. Ini kan lu pakai suara-suara ngerok lu gitu biar kedengeran. Oke. Ya, jadi ini mirip seperti 11 tahun yang lalu waktu gua mulai aktif di dunia laktasi ya. Jadi waktu itu kayak ngelihat yang benar tuh ini loh jalannya gitu ya. Tapi orang-orang banyak memilih jalan yang lain gitu. Entah kenapa. Ini di kasus ini menurut di yang bidang baru ini juga mirip sih sebetulnya kalau yang gua rasain gitu. Jadi seperti yang tadi kita udah disclaimer, ini juga bukan jualan produk, bukan apa, bukan masalah ini itunya, tapi ya kalau kita lihat negara kita masih minim lah ya literasinya tentang financial planning lah kalau kita bisa sebut begitu gitu ya. Jadi itu sebabnya ya sangat ingin mengubah sih, baik dari diri sendiri, keluarga maupun ya utamanya ya kalau besarnya kalau skop besarnya ya Indonesia mungkin ya kayak gitu. Jelas nggak sekarang?
Kecil banget ya suaranya. Nah, lebih jelas gitu deh kayaknya. Mesti diginiin ya. Oke. Ya, kayaknya Soalnya memang ini kayak kalau Instagram live ini emang keokean. agak tricky. Aku juga belum nemu harus bagus sinyalnya segala macam tuh di mana. Suka berubah-ubah gitu. Ya gitu kurang lebihin. Jadi apa namanya ya mungkin kita juga udah banyak ngobrol ya. Apalagi ini mungkin nyambung banget sama HCT sama air ya. Air yang Podcast ngobrol. iya podcastnya Iin sendiri gitu. Jadi podcast Iin seperti tadi Iin bilang juga empowering ya, empowering mostly Ke woman ya. bisnis. Bisnis sebenarnya Kalau empowering. gue iya benar. Kalau gue iya ya, oke. Ya kurang lebih gitu sih Iin Iya, preview depannya. yang kan sebenarnya gini. Kalau gue kan yang sekitar 10-an tahun yang lalu tuh kayak bergabung di perusahaan milik keluarga sendiri sebenarnya kakak gue. Dia kebetulan kan bidang training kan, tapi khusus untuk BUMN. Jadi intinya baik topik sama penerima ilmunya semuanya udah ditentukan sama diklat BUMN kan gitu. Jadi intinya off air gitu. Jadi kan semuanya way back gitu sebelum pandemi ya nih. Gitu. Nah ketika pada saat pandemi sesuatunya emang gue harus dipush untuk masuk ke dunia digital kan gitu. Dan banyak yang gampang, kitanya gampang, pelanggarannya pun juga penerima ininya, penerima manfaatnya dari itu karyawan-karyawan BUMN ini juga masih belum tercek secara keseluruhan untuk menerima pelatihan secara online gitu loh, ya kan? Karena kan dari situ kayak gue tuh berpikir ya udah ini supaya brandnya nggak terganggu gitu loh. Jadi sih harus gue harus pisahkan dan gue harus kayak gitu gitu apa tahunnya gitu kan. Makanya namanya HCT, jadi hasil training. Tapi karena gue berpikir kenapa nggak gue branding aja sendiri, gue kayak bikin badan usahanya sendiri, jadi udah buka PT sebenarnya macam awal kita. PT-nya cuman tetap aja namanya Human Capital Training gitu kalau ngomong ke orang kayak gitu kan cuma branding. Nah makanya tuh pas kita tuh mulai 17 itu aku ikut ya pertama kali ya 17 sama 2002 ya. Oh no 2019 benar-benar pas 20 pandemi. Cin. 20 Cin. 20 ya? 2020. Iya. Ya Gue benar. ikut terus lah pokoknya. Ya dari awal kan. Iya. Ya alhamdulillah sampai pada saat kita semua satu persatu tumbang karena covid kan harus isoman. Alhamdulillahnya harus isoman, nggak perlu harus dirawat sampai ke rumah sakit gitu. Jadi gue mereview data-data dari teman-teman yang mengikuti training online itu kan. Nah di situ gue nggak lagi teman-teman yang tadi itu maksudnya viewersnya atau audiensnya itu nggak cuma hanya karyawan BUMN karena udah pasti nggak bisa pada saat itu BUMN akhirnya memutuskan untuk nggak ada mengadakan pelatihan kan karena semuanya kan biaya-biayanya untuk penanganan COVID kan. Nah Pasti. akhirnya dibuatlah audiensnya kepada siapa aja sih sebetulnya yang mau belajar online akhirnya ngajaklah Afif ya kan Kang Afif terus kita terus gitu untuk branding Jamas dari dokter Kaksa itu kan jadi intinya mempelajari dulu sebelum masuk banget sampai ke literasi digitalnya kan makanya mempelajari dulu tuh gimana cara nge-branding gimana segala macam cara ilmuwan kan semuanya oke lah ya kita bisa dapat di mana aja di brand kayak gitu cuman akhirnya setelah berkumpul kira-kira ada 1.200 lah ya selama 3 bulan gitu ya audiens sama teman-teman yang masih belum bingung masih belum melek ternyata maksudnya kan ini range orang yang ngikutinnya kan banyak banget nih dari yang muda 28 sampai 23 sama yang seumuran kita range 23 tahun sampai 45 itu benar-benar range yang generasi X yang tidak sekedar Gen Z atau milenial pakai digital kan.
otaknya juga algoritmanya berbeda gitu kan. Kenapa coba menurut lo? Ternyata, ya karena kita tuh memang generasi perantara, maksudnya kita memang generasi di saat kita di saat kita muda itu modem tuh baru nongol ya kan, internet ya. Benar. Gitu kan. Ya. Nah, ya kita udah melek lah sedikit, tapi nggak segercep milenial gitu kan. Ya nggak sih? Kalau milenial tuh kan mereka ya udah ngerti aja, buat mereka bikin melek, udah bikin dikit gitu, platformnya semuanya udah berlebaran di mana-mana, tinggal mempelajari aja gampang nggak sih? Nah, ini gue lihat akhirnya ada permasalahannya, tantangan sebenarnya buat para audiens yang mengikuti training online untuk edukasi online. Ya online for everything, for education, for business, small business lah, mulai small business sampai yang gede-gede juga gitu. Jadi kalau gue pikir kalau ownernya nggak ngerti tektokan berpikir secara digitalnya atau minimal literasi digitalnya, why don't dia how come gitu mereka bisa ngembangin, karena bagaimana juga kan owner nih usianya di atas kita nih, Cek. Nanti pasti kan dia punya bisnis yang sebenarnya udah bagus secara offline, tapi untuk dipindahkan ke online dia harus bekerja sama kan dengan teman-teman yang lebih muda, ya artinya tim dia harus yang muda untuk memegang digitalnya kan. Nah, Betul. itu yang nggak masuk nih, branding yang dia building pada saat offline itu nggak masuk ketika dimasukin digital, karena komunikasi antara dia ngasih tahu nih ini harus gimana guidance-nya itu nggak ngerti. Sementara kalau anak-anak yang ngerjain online-nya itu ya mereka punya kemampuannya, cuman kan the way they present, atau misalnya kasaran gampangnya gini deh, lu bikin caption kayak gitu ya, bisa mereka bikin caption, bisa mereka masukin CTA gitu, call to actionnya segala macam, penempatannya, layoutnya, wah pokoknya oke lah ya. Tapi sebenarnya yang bikin gak sesuai sama nilai-nilai atau value-value yang sebenarnya dia building selama ini secara offline, itu tuh karena nggak gampang sih, ada lost in translation nggak sih? Iya. Itu, nah itu kejadian sama teman-teman yang kita yang punya bisnis kan. Nah sementara gue berpikir gini nih, Gojek aja nih ya, dia kan bikin awalnya kan offline, itu mengadakan bisnis yang mengadakan layanan ojek gitu kan. Untuk dapetin market validation-nya ya manual, everything from manual kan. Jadi awalnya. Nah, setelah udah dapetin market validation, dia masukin digitalnya. Jadi klop deh, tuh bagus lah tuh kan ya. Jadi gitu. Tapi balik lagi yang pegang Gojek awalnya ya termasuk Nadiem gitu kan, Pak Nadiem gitu kan. Nah, ya iya kembali lagi itu adalah mereka milenial gitu, yang ya kan, bukan yang atas-atas. Makanya gue berpikir si HCT ini berada di antara, karena kita adalah generasi siapa, katakan 96 ya, kalau kita 96 kan, di atas kita masih banyak yang belum ngerti. Nah itulah literasi yang mau belum ngerti yang di sini gitu loh, untuk translate gitu ke mereka, ini loh, ini gini loh gitu. Karena kan mama itu yang banyak curhat itu yang udah ya desainer baju muslim, udah ya kayak tante Nuni, tante apa nih ya, ini mau dong gitu kan, mereka curhat cuman kayak how to-nya gitu loh. Nah makanya di sini nih ada nih. Nah akhirnya udah, tapi karena kita kena covid dan segala macam, kita semuanya satu tumpeng ya pada saat itu kan. Terus akhirnya gue berpikir gimana nih caranya gue nongol lagi apa aktif dan yang lainnya, sama buka ya, mau mentor-mentor tuh kan juga punya kegiatan sendiri kan. Ya akhirnya ya udah gue masuk aja dulu pakai podcastnya gue gitu, jadi pakai nama gue gitu. Makanya ada ngobrol sama Air gitu, episode kan. Kan itu kan lebih ke ya udah brandingin diri gue aja, gue adalah rumah tangga notabene slash ini slash itu, tapi intinya rumah tangga orang Indonesia. Kayak gue nggak akan hadir sebagai mentor yang bawa teori-teori
rocket science gitu, cuma kayak lebih ngobrol. Karena buat mama untuk masukin itu ternyata pendampingannya harus pakai ngobrol Ya, benar-benar. ya kan, sama ibu organisasi yang kita pernah bersama itu kan, ya kan, sulit Ya. kan untuk mentranslate dunia digital itu sama mereka tuh, they don't understand gitu. Buat mereka mungkin digital tuh mungkin sama dengan perkabelan gitu, so just completely wrong kan. Nah itu makanya akhirnya ya udah, terus kemarin banyak masuk nih waktu di podcast anak-anak muda ternyata, karena dari statistiknya yang 45% yang dibilang tadi usianya tuh di usia 33 sampai 45, tapi 29%, 28 sampai 33 yang bilang Uni gue pengen belajar dong dulu. Dan karena mereka adalah milenial yang profilnya tuh baru punya anak satu, mereka bekerja di perusahaan bulanan atau dimanapun gitu, dimanapun, tapi mereka tadi pengen kayak bisnis keluarga bareng gitu. Ini kan kayak cerminan yang ya ini masuk Lu aja banget nih. dong. Iya, nggak, cerminan yang lagi viral sekarang tuh yang almarhumah sama almarhum itu kan cerminan anak-anak sekarang tuh kayak maksudnya mereka couple, terus mereka sama adik-adiknya sama kakak-kakaknya mereka mau building sendiri gitu loh, bisnis keluarga yang grow bareng gitu. Itu sekarang lagi banyak yang kayak gitu, dan itu tuh nggak cuma hanya satu keluarga yang cerita sama gue gitu, aku lagi mau bikin sama suami aku dan adik-adik dan kakak-kakak gitu, maksudnya kayak mereka siblingsnya berapa ya, itu memang cerminan banget sih sebenarnya. Dan banyak yang tolong dong ngajarin bisnisnya. Nah mereka tahu cara menggunakan bikin website dan lain-lain, tapi mereka nggak ngerti the mindset how to grow business dulu. Karena kalau benar-benar lo bikin bisnis kan lo sebelum dapat market validation kan harus building benar-benar ini ya, core center dari bisnisnya apa, lu yakin nggak sama program lu, kayak nge-brandingnya lah gitu. Nah, Benar. gitu. Jadi ya gue pikir itulah itu kayak apa ya, kayak translation aja sih, kayak setelah center gitu. Ya udah, sekarang go ahead, maju lu ceritain tentang ini lo gitu, tentang kenapa apa? dari laktasi, dari ASI, dari penggiat IT 10 tahun lo jadi tertarik ke keuangan. Ya memang bidangnya beda banget. Dari dulu juga sebetulnya sudah dengar, suka lihat, suka follow ya gitu orang-orang itu. Jadi tapi sebetulnya suaranya masih kecil. Tapi sebetulnya kayak masih gua nggak tahu nih mulai dari mana gitu ya. Maksudnya aku merasakan itu gitu ya. Jadi udah tahu tapi entah segan. Aku juga ya maksudnya ya kan masih termasuk minim ya literasinya di kita gitu. Jadi memang entah segan, entah gengsi, entah nggak mau mikirin apapun lah, aku juga nggak tahu ya. Maksudnya mudah-mudahan langkah-langkah kecil kita juga bisa berarti gitu ya buat banyak orang gitu, maksudku gitu. Jadi lu pernah ngitung nggak sih kalau lu nyusuin ya VS lu pakai formula, campur aja, nggak usah full formula ya, campur aja. Itu ini ke duitnya nih ya. Iya. Tahu tuh. Nyusuin itu nol banget. Lu nggak usah beli susunya, lu nggak usah beli nggak usah beli botol dot yang khusus kan, yang BPA free kan, gitu kan. Kemudian karetnya. Ada temen gue dokter nih di sini nih. Karetnya itu juga sebetulnya harusnya lu sering ganti juga gitu. Si ya atasnya itu loh. Jadi biarpun penting ya, penting. Kemudian BPA free pun begitu udah scratch juga lu harus ganti. Dan kebayang nggak sampahnya? Saya sama tim kota Bandung gitu, tim Bandung saya sih yang ngitung, itu pernah ngitung sampahnya, bahwa sampah kota Bandung itu yang kemungkinan berasal dari limbah formula itu bisa seberat gajah satu bulannya, sekian ton gitu. Gue lupa ada sih di ini apa sampah sekian ton, seberat satu gajah.
Ada sih gua itunya filenya, tapi gua kan nggak mau ngomong itu ya. Jadi itu Ya. isunya tuh besar banget gitu ya. Jadi kalau dari di dunia literasi seperti itu. Kemudian masa depan. Nah, yang aku pikirin sekarang di bidang ini juga masalah masa depan juga. Maksudnya kita kan di agama pun, di agama manapun gitu ya, juga pasti tidak dianjurkan untuk hidup untuk hari ini gitu ya, tapi untuk masa depan. Oleh karena itu eh, memang dasarnya kenapa gua berani ngambil sertifikasinya segala macam itu dasarnya memang awalnya karena terjun di satu produk gitu ya, sebetulnya begitu. Tapi setelah menyadari ternyata banyak yang harus kita perbaiki gitu ya. Sementara negara sebelah aja udah jauh lebih maju. Nggak usah ngomong Korea, Jepang, Europe gitu ya. Ini negara yang sebelah aja udah jauh lebih maju gitu daripada kita. Bentar, gua masih kasih tambahan nih. Oke, sok. Ini selamat datang ya. Ini gue di sini sama temen gue Mas lagi ngobrol Reza. di keuangan. Tapi disclaimernya kita nggak jualan apapun, beneran. Ini intentionnya kita lebih gede di sini ya. Kita di sini lebih mencari ilmu, forum group discussion, dan boleh banget loh kalau dia mau berkomen dan segala macam. Selamat datang teman-teman gue. Halo Haris, mudah-mudahan masih ada tuh teman-teman. Ada ini tuh bisa dilihatin di bawah yang Gue masih nggak ada. bisa sih. Oh, Sylvia, oke. Sylvia, Reza, Lingling, Magdalena ini Lingling, Kali temen gue nih. Elvariana, Alizar. Ya. Temen SMP gue. Ya oke, lanjut. Jadi Ya, kemarin kalau terlambat push up ya Mas Reza ya. Takutnya kita harus beli produk ya, enggak ya. Ini literasinya dulu, literasinya dulu ya. Nah terus jadi udah gitu ibu-ibu itu biasanya ngitung nggak sih? Nah selama lu perjalanan kayak mengadvokasi di laktasi gitu ya hari ini, itu lo apa yang lo ketemuin dengan ya ibu-ibu gitu? Sebetulnya gua percaya orang seperti ospek ya. Gue percaya semua orang yang setelah menikah, apalagi udah punya anak ya, begitu udah punya anak tuh dunia tuh pasti, mungkin lo juga ngalamin, dunia tuh langsung berubah total gitu ya, dan kita pasti pengen jadi sebaik-baiknya manusia gitu, terutama jadi sebaik-baiknya ibu bagi anak kita terutama gitu kan ya. Jadi gue percaya setiap ibu itu pasti pengen jadi yang terbaik buat dirinya, buat anaknya, buat keluarganya, kayak gitu ya. Itu gue yakin betul seperti itu. Tinggal caranya literasinya. Sebetulnya kasihan itu kalau literasinya minim. Sama ya, mau di bidang apapun, di bidang menyusui pun. Jadi yang gue rasakan tanpa mendiskriminasikan ya, maksudnya yang gue rasain ibu-ibu menyusui ini luar biasa, dalam artian mereka cari betul informasinya, cari betul harus minta support ke siapa dan segala macam. Jadi nyambung kemana-mana, nyambung ke gimana ngurus keluarga yang benar, gimana ngasuh yang benar gitu ya, menjadikan anak-anak jadi lebih baik daripada kita gitu, kayak gitu. Jadi tinggal literasinya karena beda-beda, ada yang lebih berat ke urusan agama, bagus gitu, tapi ya juga saran aku sih sebaiknya dilengkapi juga dengan dengan logika lah ya, karena sebetulnya semua agama juga pasti mengajarkan hal yang baik gitu kan ya. Itu satu. Dua, kemudian kurang keras ya. Ini ya ampun deh. Terus udah gitu ya, jadi yang gue rasain nyambung kemana-mana banget gitu. Makanya gue bilang juga beberapa dari awal ya, juga gue sebetulnya ya. betul. Kan mereka masih muda langsung punya anak, berarti kan harus banyak informasi tentang bagaimana menyusui. Tapi saat bersamaan bagaimana harus mengelola keuangan keluarga. Betul, kayak gitu. Nah, oke, sekarang kalau ngomong keuangan nih ya, dari yang gue terjun ke dunia ini sekitar 2 tahun gitu ya. Kemudian setahun terakhir aku memutuskan untuk nggak tanggung deh, udah kita ambil aja sertifikasinya gitu ya. Jadi kalau ngomong juga lebih jelas gitu ya dari mana dasarnya. Nah, kan kita pasti sertifikasinya yang lo ambil apa aja nih? Gue ambil 2 yang berhubungan ya. Yang pertama
RFP, Registered Financial Planner, itu satu sebetulnya financial board-nya satu di internasional, tapi untuk mempermudah jadi ada lisensi Indonesianya, tapi semua satu. Jadi gua nggak bisa pakai RFP kalau gua nggak lulus, kalau gua nggak bayar perpanjangan anggota gitu ya, kayak gitu-gitu ada aturannya. Jadi gua bisa ditegur atau dicabut itu mungkin gitu. Gitu. Kemudian ada macam-macam tingkatannya, ada yang CFP, ada yang pelengkapnya QWP, AWP, banyak lah sebetulnya, tapi ini salah satunya lah, RFP itu salah satunya. Itu satu. Yang kedua, kebetulan di kantor ada Syariah Advisor, itu sertifikasinya dari PEBS UI gitu, mungkin tahu ya, Pusat Bisnis Ekonomi Syariah di UI gitu. Jadi insya Allah tersertifikasi lah. Jadi ini tanya-tanya dari sisi mana bisa ya? Dari sisi mana aja bisa. Oke. Nah, itu kemudian dari sekian lama ini gue perhatikan kita tuh kadang-kadang ini literasinya minim nih ya, apalagi ada beberapa paham gitu ya. Jadi kita itu kan semua pasti cari uang dong ya buat kebutuhan hidup. Tapi lagi-lagi seperti yang tadi gue bilang, kita nggak hidup untuk hari ini loh sebenarnya. Tapi juga nanti saat kita udah nggak bisa cari uang mungkin ya, udah pensiun, atau anak kita nanti gimana gitu. Banyak yang kebanyakan. Dan gue juga dulu begitu, makanya gue pengen banget ngomong, biarpun ya ini mungkin langkah-langkah kecil lah lagi-lagi ya. Jadi uang yang kita dapetin tuh buat apa? Jadi gue punya konsep yang namanya mastering your money. Mastering your money itu adalah kuasai uangmu, gitu kan? Gitu. Jadi ada 6 prinsip uang yang kita dapetin, ada 6 tahap. Nah, uang yang kita dapetin itu buat apa? Yang pertama, dikumpulin, ya kan? Dikumpulin, mau ditabungin, mau apa silahkan gitu ya. Dikumpulin sebaiknya gitu, nggak dihabisin banget. Kemudian yang kedua, udah terkumpul lalu gimana? Dikembangin dong. Nah, caranya apa? Banyak gitu ya. Nggak harus ini, nggak harus itu, banyak banget gitu ya caranya. Yang ketiga, jangan lupa dijaga. Bagaimanapun ada yang kalau kita ada rencana, pasti tentunya merencanakan juga manajemen risikonya. Kalau gua di arsitek, di bangunan pun ada manajemen risiko. Kemudian yang keempat, dinikmati. Setelah kita tabung, kembangin, dan sudah terjaga dengan baik, suatu hari nanti kita saat pensiun, atau saat apapun ya, kita udah pengen pensiun dini, mau pensiun karena apapun, kita pengen nikmatin dong gitu ya. Lalu jangan lupa kita punya anak, cucu, sebaiknya diwariskan. Itu juga ada juga perintahnya. Dan yang keenam, jangan lupa didonasikan atau amal. Kalau kita di agama Islam kan ada amal jariah ya, yang bisa tetap berjalan biarpun kita sudah nggak ada gitu. Ya, betul. Jadi setidaknya yang pengen gue bawa dari Mastering Your Money itu 6 hal ini. Kalau bisa terpenuhi 6 tahapnya. Kalaupun enggak, setidaknya beberapa tahap diantaranya sudah terpenuhi gitu, kayak gitu. Tapi lebih baik lagi kalau memang udah. Nah, kenapa? Ini cocok banget juga sama pendengar lo gitu ya, kan milenial ke bawah itu istilahnya ya syukur-syukur kalau belum punya anak udah siapin gitu, karena udah beda banget ya, mungkin udah kerasa punya anak. Terus kalau punya anak baru 1 atau 2 masih kecil tuh, kitanya masih muda, masih kuat ini itu dan segala macem, mungkin ada yang double job gitu ya, side job dan segala macem gitu, itu mungkin happy aja pilih apa gitu ya, pilih makanan, tempat main, sekolah. Bahkan kalau anak pertama rata-rata ngerasain sekolahnya nyobain dari sekolah-sekolah yang luar-luar itu ya, dari masih umur 2-3 tahun tuh udah di sekolah yang gitu-gitu, udah nyobain ini itu, ngalamin ya aku kayak gitu-gitu lah. Jadi kadang-kadang udah mulai sekolah menengah, udah mulai aduh, tiba-tiba waktunya kuliah. Nah, itu juga kadang hari ini kuliah negeri sama swasta beda harganya cuma sedikit gitu. Jadi apalagi nanti gitu ya. Jadi itu yang kayak gitu-gitu. Contoh misalkan. Contoh sekolah gua arsitek Unpar. Nah, hari ini masuk Unpar itu arsitek 50 juta. Untuk sekolah sampai lulus, ya, untuk sekolah sampai lulus hari ini itu butuh 150 juta.
Kebayang nggak 10 tahun lagi kira-kira berapa Lo tuh? mau keluar negeri ya? Iya. Nah, apalagi sekarang kan sebetulnya dunianya udah apa ya, kayak perdagangan bebas tuh apa istilahnya, In. Jadi kita tuh bersaing udah bukan sama orang Jawa lagi, bukan sama orang-orang ITB lagi, tapi udah saingannya tuh udah sama, bisa aja kita ketemu apa namanya, kayak adek gue juga sekarang kan sekolahnya kerjanya juga remote, dia kerja sama orang di luar negeri biarpun kerjain di sini gitu, itu udah akan lumrah banget lah gitu nanti tuh. Jadi kalau memang terpikirkan ada apa bisa menabung ke situ, ya bagus banget kalau bisa sekolah di luar dan melihat luar gitu, melihat dunia gitu ya. Itu gue dari dulu juga pengen banget ya gitu. Kalau kalau memang lu juga ngalamin kan, maksudnya kan itu akan beda banget perspektif lu begitu lu udah di luar dan ketemu sama cara pikir yang beda, budaya yang beda, itu beda banget. Apalagi kalau nanti harus bersaing dengan mereka. Kita hari gini masih aman ya, bersaingnya masih sama UKM gitu ya, masih sama Ya, teman sendiri gitu. kita Kalau nanti ketinggalan, lebih kita ketinggalan jauh sih dalam preparation masalah ya, perencanaan. Karena gini, ya ini benar. kan Ada buat Mamana. teman-teman yang Hai Mamana semuanya, teman-teman Nita, siapa tadi gue lihat Andi, selamat datang. Ini kalau yang misalkan pas lagi join teman-teman, kita nggak jualan produk ya, ini intensinya kayak ada literasi keuangan aja. Oke, gue lanjutin. Kayak misalkan dulu banget ya, way back gitu ya, kita ambil usia-usia S2 ya. Gue maksudnya, bukan Ya, kalian. Maksudnya kalau gue, itu kan di sekitar tahun 2000-an awal-awal gitu ya, Nek, gitu. Itu aja tuh orang-orang teman-teman gue yang orang bukan orang Indonesia, misalnya bule dan segala macam, mereka tuh kayak udah terbiasa berpikiran manajemen risk dalam artian, oh gimana nih kalau gue tua, uang gue kemana. Mereka tuh udah punya platform, apa, otaknya udah mikir kayak gitu, alurnya. Ntar kalau gue udah nggak ada, kalau mereka mungkin enggak, gue tinggal di flash aja, atau misalnya kalau gue dikremasi, gue di flash aja udah, terus nanti uang gue akan kasihkan ke lembaga ini, lembaga itu. Itu tuh kalau mindsetnya teman-teman bule dari yang dulu ya, teman-teman bule. Tapi kalau di kita sekarang, kita kayak gue lihat masih untuk merencanakan keuangan. Makanya ketika kayak misalkan ada orang-orang kayak lo ngajakin merencanakan keuangan, pada takut ditawarin produk nih, kan gitu ya. Jadi padahal sebenarnya ini yang makanya gue sangat cocok, dan gue thank you banget lo mau join dalam hal ini. Maksudnya nggak cuma hanya karena biasanya kalau orang dengar financial planner, orang tuh bakal kayak, oh gue bakal jualan produk, gue nggak mau nih jadi ogah ya. Tapi jadinya mindset orang jadi takut gitu untuk didatengin itu. Padahal sebenarnya ilmunya lo harus ngerti aja dulu, mau terserah lo pakai produk apa enggak ya, mau apapun tetap harus lo ngerti gitu kan. Gitu. Oh, gitu nih, diam aja denger bapak-bapak. asik ada Papa Bear. Ada Papi Bear. Iya, gitu. jadi ya kayak udah. gitu. Jadi apalagi kalau masih muda, wah enak banget lah menurut aku. Kalau bisa mah udah mikirin, jangan Mainnya deketin nunggu. tuh katanya gitu. Yang gue lagi. Oh, Ya, nah, maaf. Gak rilis kayak jarang-jarangnya. Maafkan. Biasalah ini. Dari tadi ngecek aman-aman, begitu live langsung ada ini itu. Maafkan ya. emang selalu kita deg-degan untuk di awalnya. Okay. Tiba-tiba langsung rusak aja semua device ya. Jadi kita mau kasih apa nih? Oh iya. Oke, lanjut. Ini Mira. Waalaikumsalam. Keuangan yang mungkin lo mau masukin ya, tapi sobat gue banget nih. Ya, Cek. Oke, lanjut. Ya. Oke, lanjut. Kembali lagi. Mastering Your Money ini, kalau yang tadi lu ceritain ya, yang anak milenial, mereka tuh sekarang kebanyakan memang sudah bagus. Mereka sudah banyak sekali produk-produk. Dan aku lihat usia-usia di bawah 30 tuh mereka udah bisa dibilang punya duit ya, dibandingkan usia kita. Ya, betul. Ya kan, pada umuran di bawah 20 tahun kita itu, apa tau gak, kayak masih sibuk aja ngurusin
pesta buku dan Dugem. rock and roll. Ya maksudnya gitu. Ngabisin tuh Anak itu. sekarang mereka ya oke, mereka lifestyle iya checklist, tapi duit juga udah dari duit sendiri gitu. Betul, betul. Nah, itu bagus Rata-rata mereka banget. kan sekarang betul dengan memakai teknologi digital kan, mereka dengan apapun itu entah konten kreator dan segala macam. Tapi gue lihat nih rata-rata mereka uang mereka juga mereka main di saham ya. Nah kan gak boleh, tapi maksud gue lebih mencermatinya gini, seusia gitu ketika mereka cepat mendapatkan duit karena mereka mempunyai platform yang terbuka lebar dimanapun dan mereka bisa mengikutinya, uang yang ada sebenarnya kebanyakan masih belum liquid, Nek. Kasarnya uangnya tuh masih berupa kertas saham gitu loh, maksudnya kayak saham, dan yang akan ada kurun waktu yang untuk lo kalau lo mau mencairin lah, kasarnya seperti kayak gitu kan ya. Nah tapi jadinya kan mereka gimana tuh kalau misalnya tiba-tiba mereka harus mengeluarkan cash, itu tuh akhirnya pinjam, pakai pinjaman yang itu kan yang banyak sekali terjadi itu. Ya gampang sih sebenarnya, kayak oke, minimalnya kecil banget nih, cuma 1 juta atau 2 juta, paling maksimal 3 juta gitu ya, tetapi banyak kebutuhannya yang mendadak-dadak gitu, karena mereka juga secara ini belum wise, karena mereka masih lebih banyak mengejar untuk demi kontennya kan, lo harus support ya kayak dia penampilan lo lah, apalah modal untuk device dan segala macam, alat-alat dan segala macam. Jadi akhirnya kan pinjam terus. Nah, anak-anak ini fenomenanya memang mereka bisa cepat kaya di usia di bawah itu. Tapi gue yang gue sah ya, usia kita takutnya mereka adalah dia terlibat hutang. Mungkin juga. Ya itu udah banyak yang mati, cuman kan ya salah lah ya pikiran seperti itu. Cuman ini gue sangat setuju dan gue sangat satu inline sama pemikiran lo. Dari ibu-ibu dulu gitu. Jadi dari ibu-ibu. Terus ibu-ibu ngajarin anaknya financial planner, mengelola keuangan, diajarin seperti kayak kasarannya para agent belajar gitu. Itu harus lo ajarin sama anak-anak lo. Jadi anak lo bukan nggak jadi agent pun, nanti dia jadi ibu rumah tangga. Kalau perempuan dia udah langsung bisa ngerti ini uang dari 6 tahap yang lo mau bahas. Itu maksudnya. Yes, betul. Hai Fahmi, apa kabar? Ya, teman gue nih di Jerman nih. Ini milenial nih. Jam berapa dong sekarang? Oke, lanjut ya. Lanjut. Ya, lanjut yuk. Nah, jadi tadi kan lu tentang keuangan tadi, yang mastering your money. Ini apa yang harus pertama-tama kita pikirkan? Harus kita buka dulu horizon kita. Di mana-mana juga pasti harus jujur sama diri sendiri ya, harus tahu dulu kita saat ini posisinya gimana. Mulai biasanya ada diagnostiknya lah, kayak gitunya lah, itu mah udah standar ya. Nah dari situ yang diinginin tuh apa sih? Apa mobil, apa rumah, atau rumah kedua, atau siap-siap pensiun. Makin dini makin enak loh nyiapin pensiun. Gue kemarin ngomong ya, nyiapin dana pensiun 3M dalam 15 tahun tuh, 15 tahun ya waktu kemarin ya gue ngitung tuh ya, itu mungkin aja kita bisa mulai dari 300.000 sebulan gitu sebenarnya, gitu kayak gitu lah. Jadi ya itu, dan jangan merasa tabu sih menurut aku gitu ya, jangan ngerasa tabu. Kadang kita mikir ya, aku dulu gitu ya juga mikir, aduh malu mau nanya mulai dari mana, nanyanya gimana gitu, kok ngomongnya kok takut banget ya kayak gitu. Jadi kita sederhanakan lah pengennya apa dan disesuaikan juga dalam kondisi sekarang, makanya ada planning kayak begitu. Jadi mau apa, kalau orang baru nikah ada baiknya juga kalau yang muslim ibadah duluan gitu ya katakan, jadi udah ngerencanain buat ibadah haji duluan kayak gitu. Jadi itu yang gitu-gitu itu sih. Yang lu bilang kemarin ya.
kalau dari kerangka keuangan syariah sebenarnya ketika menikah itu salah satu pos utama yang harus dipersiapkan adalah untuk ibadah haji ya, atau malah Kalau sebelum bisa. pernikahan waktu itu lo cerita. Ya kalau bisa kan nanti sama suami mungkin ya, kecuali kalau dari awal juga udah itu ya lebih baik lagi gitu. Ya, makanya itu kan tiap orang beda-beda keinginannya, In. Jadi itu cuman mengingatkan, kadang-kadang lupa juga gitu kan, kayak gitu. Jadi cuma mengingatkan. Which is nanti kalau udah lebih anak udah 3 gitu, ada ribet ya kayaknya ya mikirinnya gitu kan, kayak gitu. Anak 3 ya, Bu. Ya kayak gitu. Jadi prinsipnya sih terbuka, nggak usah malu, ngobrol aja. Kalau memang mau DM ke Air, mau di HCT gitu ya, ya silakan aja gitu kan ya. Jadi siapa tahu malah mau curcol gitu. Oke banget ya, daripada dipendam sendiri kemudian berlarut-larut kayak gitu. Tapi gue suka ya sama lu ini ya. Lu tuh di sini nggak ada bawa apa, intinya nggak bawa brand ya. Lu di sini Ada kayak sih. macam-macam ada, tapi maksudnya Ada. lu Tapi ada memang di website kan yang lebih ke ada. karena enggak sebenarnya itu yang gue setuju sama lu. Udah kita ngajarin orang gimana, misalnya contoh tujuan menabung gitu 1 juta kayak gitu, atau menabung konvensional di bank atau segala macam. Nah, itu gimana kalau menurut lu untuk generasi kita dulu deh, kasarannya generasi kita tuh umur berapa sih? Ya, kalau yang dari sisi keuangan, generasi kita pasti udah pernah mengalami at least sekali downfall dalam masalah financial, bangkrut intinya. Betul. Nah, makanya akan lebih berasa sih. Nah, itu gimana? Kalau masalah milenial sama Gen Z yang tentang investasi tadi, itu yang nanti tanya nanti ya. Tapi berkaca ke diri sendiri deh. Ya, berkaca sama diri sendiri. Aku lagi-lagi balik lagi ke si mastering tadi ya. Jadi pertama, balik lagi ke yang tadi ya. Dikumpulin dulu kan? Dikumpulin dulu. Maafkan, ini, aduh, ya salah live mah ada tadi aja. Padahal siang udah bagus banget ya, Naya, tiba-tiba habis maghrib, wow. Ini di gua pun mendengung, nggak tahu mudah-mudahan di pendengar nggak ya. Jadi ya itu pertama dikumpulin. Yang gua dapetin sekarang, saking either tabu, either takut atau apa gitu ya, takut kesana. Ya katakan tidak sesuai syariahnya ya kalau di agama kita gitu ya, atau apa gitu. Jadi saking takutnya udah dikumpulin aja. Di mana? Di bank gitu, atau di mana lah, di bawah bantal kayak apa pokoknya dikumpulin aja. Ada temenku yang masih pakai celengan ada gitu. Itu udah satu langkah bagus. Nah, langkah keduanya, memungkinkan nggak si tabungan ini dikembangin. Jadi kalau kita simpen, ya katakan dikumpulin ini dapat tuh 1M misalnya ya. Lu simpen 1M di bank, atau lu simpen biasa aja di bawah bantal pun, dia nggak akan jadi apa-apa gitu kan, atau malah menurun gitu nilainya, malah kalau di bank tuh malah kena admin dan segala macam gitu ya, gitu kan. Jadi intinya kalau lu simpen untuk nanti 20 tahun lagi saat pensiun katakan, itu nggak akan berkurang lah nilainya sebetulnya seperti itu. Sementara kalau lu kembangin, dan seharusnya dikembangin, jadi kalau lu punya masih jelas ya Kak Reza. Jadi kalau lu punya, katakan lu punya emas nih, emas yang lu diemin, ya kalau udah sesuai dengan udah harus kena zakat dan segala macam, dia akan lebih gede zakatnya. Tanah yang lu diemin juga sebetulnya aturannya zakatnya lebih besar gitu. Jadi kalau sebaiknya bisa bermanfaat, mau lu sewain kayak, itu akan lebih kecil zakatnya, atau lu puterin lah istilahnya kayak gitu. Nah, salah satunya dikembangin. Nah, gue nonton nih salah satu variety show di negara tetangga Asia itu. Nah, masuk Pak Eko. ceritanya ngomong ceritanya ngomongin investasi tuh, dibahas sama si mereka kan nggak takut syariah dan segala macam juga ya. Jadi intinya kalau lu simpen 1M begitu aja, vs gua 1M-nya ditaruh, ada yang di saham, ada yang di reksadana misalnya, ada yang di emas dan segala macam. Suatu hari nanti ada titik di mana kan saham itu sebetulnya pasti naik, tapi dalam jangka waktu sekian gitu ya. Maksudnya kalau di yang ditaruh di tempat yang tepat,
investasi itu harusnya naik biarpun jangka waktunya panjang. Suatu hari nanti 1M lo nggak akan bisa nandungin 1M plus plus plusnya gua gitu. Di saat udah beda 10 atau 20 tahun gitu. Jadi itu ada pentingnya gitu, ada pentingnya untuk dikembangkan. Dikembangkannya seperti apa? Kalau takut soal syariahnya banyak gitu, mangga tinggal ada nanti di web aku juga tinggal dibuka gitu ya. Lagi-lagi nggak kalaupun ada produk yang aku jual jujur ini ya itu nggak wajib maksudnya dalam artian buat pembanding aja tapi kalau misalnya keputusannya yang mana mah nggak aku sih silakan aja yang penting kebuka dulu gitu maksudnya dalam artian apa Literasinya namanya deh, kita bahas literasinya ya yang kan. penting literasinya Karena kan nyampe ini kan gitu. ya. Nah, tadi yang kedua kan dikembangin, kalau bisa dikembangin. Nah, kemudian katakan kita punya 1M tadi itu juga dapatnya pasti kan nggak mudah ya, benar nggak? Nah, 1M udah dikembangin, katakan jadi 3M nih. Nah, udah dijaga belum uang kita itu? Dijaga tuh ya apapun gitu, maksudnya resiko-resiko apa yang mungkin timbul? Mau mungkin dicuri nggak? Mungkin tadi ya kalau naruh di itu kan juga nggak ada jaminan dia naik terus, maksudnya ada mungkin naik turun biarpun secara teoris sebetulnya pasti ada kalau kalau jangka panjang pasti ada baiknya lah gitu kan ya. Makanya kata Warren Buffett itu ya udah don't put your eggs in one basket gitu kan. Jadi sebaiknya dipisah-pisah, didiversifikasi gitu. Jadi ada yang di mana aja gitu. Jadi jangan cuma di satu titik gitu kayak gitu. Kemudian dan sebenarnya harus ditaruhnya di bucket yang sebenarnya harus bisa menghasilkan liquid ya. kalau Yang bisa liquid. nah itu nanti pertimbangan investasi. Oh ya, investasi itu kan tadi kalau dikembangin itu kan namanya investasi. Investasi itu bentuk aktiva untuk mengembangkan uangmu itulah mudahnya kan kayak gitu. Nah, poin pertimbangannya ada 5 sebetulnya. 1, tujuannya apa? Contoh, anak kuliah 5 tahun lagi. Mungkin bukan tempatnya untuk di saham katakan kayak gitu. Ya. Tuh, itu 1. Kedua, pajak. Ada pajaknya nggak? Tadi yang gue bilang gitu ya. Katakan lo investnya properti atau apa, ingat-ingat ada pajak ini itu dan segala macem. Kemudian likuiditas. Jadi nggak apa-apa lo misalnya lo mau investnya di properti nggak apa-apa, tapi tujuannya apa dulu tadi? Kalau investnya buat di properti tapi buat apalah gitu ya, yang memang tujuannya bukan untuk cepet liquid gitu, ya nggak apa-apa juga gitu. Tapi kalau ada hal-hal yang tetap harus ada yang liquidnya. Kemudian resikonya. Nah, pada prinsipnya sesuatu yang high gain pasti high risk. Ya. Gitu aja gitu. Jadi kalau lu mau main apapun lah sekarang banyak ya produk yang lucu-lucu itu gitu ya yang katanya bisa gede dapatnya, otomatis ingat-ingat resikonya juga pasti besar. Kemudian yang terakhir jangka waktu tadi ya itu tadi tujuannya berapa tahun lagi? 5 tahun lagi, 10 tahun lagi, 20 tahun lagi atau malah nanti buat generasi berikutnya. Nah, itu bisa beda banget hasil apa yang harus diambilnya apa itu bisa beda banget. Nah, itu yang ya sebetulnya akan lebih enak kalau ngobrol ya, nggak cuma teori aja gitu. Dan mangga aku yang rasa konsep juga 3 generasi itu kayak gimana? Kalau yang lo pernah sama gua. Ya, itu kalau gua senang banget konsep itu. Jadi cerita aja ya sekarang ya. Jadi langsung aja. Mungkin semua juga pernah dengar ya, dalam artian kalau 3 generasi pertama menciptakan, katakan nenek, nyokap lo, dia menciptakan bisnis, menciptakan aset, menciptakan. Gua dulu jadi dong. Itu. Kalau. Ya. Kemudian kita generasi kedua kita menjaga jangan sampai aset atau apapun ini jangan sampai habis. Kita jaga nih, katakan suatu hari nggak ada katakan kayak lu ya anak tunggal, kemudian siapa lagi yang nerusin kalau bukan lu, katakan kayak gitu ya. Jadi otomatis lu mau nggak mau lu upayakan jaga bener aset nyokap lu itu, usaha nyokap lu itu jangan sampai berkurang atau habis cash flow-nya gitu. Dijaga nih gitu ya. Ya kayak gitu. Daya hidup di maintain, cash flow dijaga gitu ya, supaya bisa terus dikembangin kan. Lu kembangin kan usahanya. Kemarin lu dekor, lu bikin lebih baru, lu training sosmednya gitu kan. Itu kan lu tapi itu untuk setelah lama, karena orang lama itu adalah susah. Nah itu kalau orang lama, generasi lama itu susah percaya sama orang. Begitu udah agak
itu kayaknya beda kasus lagi. Itu branding Nanti ya. curcol, Oke, nanti curcol. lanjut. Oke, jadi Ya, yang pertama curcol branding ya. ya generasi pertama menciptakan, generasi kedua tadi Jaga. menjaga. Nah, generasi ketiga nih lumrahnya dulu ya menikmati, bahkan kadang-kadang sampai habis. Contoh nih, mungkin sering denger ya, dulu ini tanah semua punya si Aki gitu kan. Ya, Ayo nama ya. harus dijual KB gitu kan. Banget. Itu Kita sangat banget lumrah ya, itu di orang kita. Indonesia banget. Jadi rata-rata apa mungkin orang Sunda yang gue sering punya itu ya, oh suka bagi-bagi, ada tanah ada apa, tapi baheula ada eta rumah Beda yang di kultur situ, ya. Beda. rumah yang di situ dulu rumah kami, tapi udah Ya, dijual banyak kayak gitu-gitu ya. Jadi kultur apa, kita banyak kayak gitu. ya, nah kalau konsep, ini kan menurut lu bagus nggak konsep kayak begitu? Ya sayang, sana kan jadi kan keputus mata rantai ya. Sementara kalau Betul. kita melihat itu kan orang tuh harusnya ya Warren Buffett, ya you name it lah. Kalau Sanders, menurut aku di tempat lain mungkin karena nggak tahu, aku juga pasti ada aja sih ya yang nggak juga pasti ada gitu. Tapi akan lebih baik kalau makin banyak orang yang memikirkan ini. Bayangin kalau tiap generasi itu semuanya menciptakan, menjaga, menikmati, menciptakan lagi, menjaga, menikmati, menciptakan lagi, menjaga, menikmati itu, gitu. Jadi bentuknya bisa apa aja. Mau bentuknya mau tanah, senangnya tanah mangga, mau senangnya apa balong ya ini ya. Itu mangga gitu ya, maksudnya sebetulnya mau gitu. invest Tapi di tempat teman juga yang bagus bisnisnya juga mangga gitu kan. boleh, iya. Jadi itu ada, nah kalau itu ada ada perbedaan. Jadi ada yang sektorial tuh ya kayak gitu, usaha, jualan apalah segala macam. Ada sektor keuangan. Nah, rata-rata sekarang memang sebetulnya yang lagi booming itu sektor keuangan. Kenapa? Lu katakan ya, aku lihat di salah satu akun influencer, lu nonton Netflix gitu kan, kata dia ya, kata influencer gitu, lu nonton Netflix, gua punya sahamnya, dia bilang gitu. Jadi istilahnya jadi kayak pemilik biarpun cuma sepersekian persen kan kayak gitu. Nah, yang kayak gitu-gitu, jadi itu sebetulnya bukannya ini ya, ya lagi-lagi nggak jualan apapun, karena gue nggak jualan semua produk keuangan juga. Jadi tapi menurut aku cara yang sektor keuangan itu sebetulnya cukup smart, tinggal milih yang sesuai apa. Kalau pengen syariah ada, sebetulnya boleh gitu, kayak gitu-gitu. Jadi kalau, tapi lagi-lagi maaf ya, maksudnya kalau kita ada perbedaan pendapat ya atau keyakinan ya nggak aja gitu. Tapi pada prinsipnya sebetulnya sudah ada aturannya. Kalau lo mau yang aman, tapi kan kayak waktu kita bicarain awal-awal untuk penyebaran ilmu ini kan, ilmu itu kan for all ya, education is for all, knowledge is for all. Cuma nanti ketika lu memang ketika lu bekerja di bidang sektor ini, lu harus mempelajari juga community yang memiliki pandangan based on pemikiran dan keyakinan dan mazhabnya masing-masing. Secara kita betul. Indonesia. Jangan salah, di menyusui juga ada. Ternyata kan ada, artinya di setiap itu ada layernya, Nek. Ada mazhabnya masing-masing kan. Jadi kalau gak cuma istilahnya, bahkan di bidang yang sama pun bisa ada perbedaan aliran kayak gitu. Jadi ya mangga aja gitu. Kita kan cuma berusaha kerjain yang bagian kita aja, kayak gitulah kurang lebihnya mungkin gitu ya. Ya, tapi yang gue tahu sedikit tentang misalkan kalau bicara sama orang-orang yang lebih pengen apa-apa syariah gitu ya. Benar, kalau harta tuh gak mungkin lo simpen aja. Harta tuh di Islam harus dikembangin gitu. Harus malah sebenarnya nggak boleh gitu. Karena ini kalau yang gue tahu nih, karena yang gue baca juga, jadi kayak nggak boleh kalau didiemin aja gitu, dikeremin lah gitu, dikeremin. Boleh, harus dikembangin. Tapi hati-hati, jadi orang juga kan. Jadi orang juga, lu kan geraknya di empowering bisnis ya. Jadi kalau orang juga kadang-kadang berpikir bisnis itu either jualan atau pokoknya bisnis gitu. Bisnis itu jualan. Tapi sebetulnya kan kalau lu mungkin tahu juga kan kuadrannya Robert Kiyosaki ya. Ini kan sebetulnya kuadrannya itu kita kadang-kadang terjebak sama self work ya istilahnya. Thank you Papi, bye-bye. Papi Bear. Nah, jadi kita jadi suka terjebak sama self employee.
daripada berbisnis. Kalau bisnis itu istilahnya udah running, udah kayak mak lu lah, udah enak lah itu. Istilahnya ya enak dari luar ya, dari gua. Maksudnya secara umum menurut aku oke, nyokap lo gitu ya, masih untuk urusan ini. Nah, kemudian lebih baik lagi ya itu tadi saat suatu hari Kang Afif mungkin sering ngomong juga passive income, suatu hari uang itu yang bekerja buat lo gitu. Nah, hati-hati kadang-kadang karena saking takutnya enggak ya betul, tapi ada bagusnya juga pemahaman soal syariah, karena orang takut jadi dia akan lebih cenderung, banyak juga yang takut di sektor-sektor tertentu kemudian dia mengambil untuk berbisnis aja gitu ya. Hati-hati jangan terlalu jebak juga sama self employee yang lu istilahnya ya sama aja sebetulnya, itu masih ada di kewajiban yang sama kayak gitu. Kayak gitu. Ya udah, jadi kita kayaknya sepakat ya, maksudnya kita inline ya, intinya kita sepakat ya. Gue dari HCT dulu pengen empowering itu gue tarik dulu ke belakang, empowering yourself gitu as a person yang mau doing, yang tujuannya memastikan, katanya Afif, katanya Buta Sitorius teman-teman, dia creative burner, mentor dari HCT, Afif dari kangafif.com, dia digital marketer juga follow mentor website aku, mentor website dan segala macam. Jadi itu teman kita semua, mentor kita semua. Cuman kita adalah kita menyambung lidah. Kalau di sana lo ikutin trainingnya online, kalau di sini kita ngebahas ya group discussionnya ala ibu-ibu ngomong gitu loh, ya nggak sih? Kayak kadang-kadang kan masih gue nggak tahu gitu, tentang apa. Nah itu kadang-kadang harus dijelaskan dengan cara ngobrol. Nah ya itu benar gue cocok sama lu. Udah, jadi kita insya Allah sih setiap Selasa tuh kita adain ini ya, ngobrol santai aja sih ya. Ya, kita gabungkan literasi digital yang gue bawa dari HCT, yang sekarang gue mulai di podcast gue udah 7 episode ya di Spotify, ngobrol sama pada Air. Follow ya, pada follow Air. Iya, soalnya ini yang gue bilang tadi, disclaimer-nya adalah gue itu menjembatani pemikiran teman-teman kita yang senior yang udah punya bisnis, yang udah jago gitu. Maksudnya dia secara bisnis itu udah kuat manajemennya, dan itu yang sebenarnya dibutuhkan sama anak-anak sekarang yang terjun ke digital. Mereka belum punya bisnis yang firm akarnya. Karena orang-orang yang kita kenal ya, kayak teman-teman BKK kan, ibu uni itu, mereka punya bisnis semua. Secara offline mereka udah oke, tapi mereka akan ketinggalan karena mereka nggak bisa riding the wave di digital technology kind of life ini, this virtual kind of insanity ini, full of content dan segala macam. Akhirnya bingung ketika masuk ke digital, caption salah, maksudnya produk nggak mencerminkan, caption tidak mencerminkan produk dan segala macam, karena mereka nggak tahu literasi digitalnya gitu kan. Nah, jadi cocok kalau lu bawanya literasi keuangan, karena seorang pebisnis harus mulai merapikan dulu lagi ya, mulai dari diri sendiri, gimana mengelola keuangan dan rumah tangganya, sampai gimana dia, karena ada ya contoh-contoh dari teman kita yang dari ibu-ibu, benar-benar dari ibu-ibu, tapi akhirnya jadi ya pengusaha yang berhasil, luar biasa gitu. Ya punya branding sendiri. Karena gini lagi gue biasa ngomong anak gue ya. gue juga sih. Jam segini mamanya gue. Karena gini, maksudnya gue suka ngobrol sama anak gue. Karena maksudnya gini, kalau misalkan lo berpikirnya hanya menjadi reseller atau retailer jualan di marketplace contohnya, itu sampai kapan? Coba itu tadi, kayak lu kan berpikir kan kita nggak cuma hanya bisnis atau menyimpan uang untuk hari ini. Kalau gue bertanya, kan kita nggak cuma bisnis, kita kan bisnisnya kepengennya tuh passive income yang kata Buta atau Afif itu kan adalah berarti kita udah tua pensiun pun itu perusahaan kerja duitnya buat kita masukin. Misalnya ke anak cucu kita berapa turunan misalkan, selama mereka juga memiliki pemahaman yang sama dan mau mengelola bisnisnya supaya tetap ada ya, tetap malah semakin stronger, malah semakin relevan dengan perkembangan zaman gitu kan. Cuma masalahnya tuh sekarang
orang tuh pada kayak mau jadi reseller, ya kalau anak-anaknya sekolah, ibunya jualan, udah gede nih, namanya besar di marketplace, toko besar lah, pokoknya ribuan. Nah, sekarang lo pikir, tiba-tiba mau juga dalik ya, sakit loh. Nah, siapa yang mau jalanin? Gue nggak yakin itu tim-tim di bawah lo bakal bisa kerja seperti lo bekerja pada saat lo menjadi head of this kind of machine yang reseller toko apa gitu kan, kayak gitu. Itu gue melihat gitu, sehingga banyak sekali bisnis yang seperti itu jatuh di tengah jalan karena sakit lah, karena apalah. Tapi kalau lu paham branding dan lu bisa ngebikin branding, ya kan? Ya kasarannya banyak kan orang yang bisa punya mesin uang kayak gitu. Ya ownernya bisa aja bolak-balik sakit, bisa bolak-balik operasi, bisa nanti ada lagi, tapi uangnya ada terus, tetap jalan terus. Gitu. Itu makanya literasi usahanya harus disambungkan, diselaraskan dengan keuangan, sehingga di sini teman-teman bisa belajar mempersiapkan langkah awal, apalagi buat yang generasi milenial ya, yang baru nikah gitu, anak satu, aduh itu masih fresh banget gitu. Sementara lebih enak lah, bisa lebih ideal nyiapinnya. Exactly gitu. Tapi juga sebenarnya jangan sedih buat teman-teman yang seusia kita nih. Sorry ya. Ya kita tetap muda ya, Nek. Cuman maksudnya at least di usia kita, seperti tadi yang gue bilang, kita udah pernah sekali atau dua kali downfall dalam hal keuangan, dalam hal kehidupan dan lain-lain kan. Jadi kayak, tapi nggak ada kata terlambat gitu. Malah justru di saat usia 40, kalau di podcast gue, kalau teman-teman udah pernah ada yang dengar, ini dia nyebutin umur dong. Ya nggak apa-apa, kita kan lu bilang harus jujur dari awal, jujur, ya kan, jujur. Betul. Tapi kan apakah gue mau dibilang tua dan tidak berguna? Enggak kan lu pengennya apa? Muda, benar? Muda senang-senang, tua kaya raya, mati masuk surga. Ya, makanya harus jago ngelola keuangan. Kalau udah jago ngelola keuangan, bisnisnya insya Allah bisa brandingnya bisa long lasting gitu. Bisa more than 10 years, sampai lu tua pun, lu tinggalin pun dunia ini, ya dunia bangun sandiwara ini, bisnis lu masih ada buat anak lu, buat cucu lu, dan itu sebenarnya bukan hanya sepicik berpikirnya, wah gila greedy banget sih buat anaknya. Karena semakin besar penghasilan bisnis itu kan sebenarnya semakin banyak beneficiaries yang terima, ya kan? Betul. Orang benar. Kerja dan lain, dan bisa yang kayak kata lu tadi apa, Warren Buffett itu dia udah sampai ke tingkat filantropi gitu, seperti kayak yang diusahakan sama beberapa orang yang gue tahu dari teman-teman nyokap juga, mereka sudah sampai di tahap beberapa perusahaan lah. Ya ini dalam konteks lo ibu rumah tangga ya, bukan pebisnis yang ala-ala, bukan ke bisnis deh, bukan kayak Anita Roddick yang punya body shop, bukan. Ini ala-ala rumah tangga kayak mama pengajian kayak gitu. Minimal mereka punya 3 usaha, dan itu biasanya salah satunya tuh udah pure itu pemasukannya untuk berderma beramal biasanya gitu, yang gue tahu ya. Nah, gue ngeliat, memperhatikan. Cuman mereka jadi import-importan di saat masuklah digital teknologi ini. Lumayan. Everybody uangnya tuh di dunia marketplace ini gitu loh. Dan mereka tuh, kita udah punya akun IG, kenapa belum ada yang ini? Itu contoh nih, mama curhat. Ya. Ya kan? Iya. Bukan gitu. Itu tuh jangan tante yang ngerjain kan, kita susah ngejelasinnya ya, Nek ya. Temennya tante-tante semua. Iya kan, kita sering dihubungi tante-tante. Tapi kan mereka punya bisnis
yang udah firm, artinya mereka udah puluhan tahun hidup dengan bisnisnya itu. Sementara Betul, kita yang betul. masih mungkin belum punya bisnis kayak mereka, ya kan? Kita kan Ya, harus lihat profil. Nah itu. Jadi lu tiga generasi itu lu pengennya ya. semuanya Dia mungkin kenapa? Sorry. dari 3 generasi itu lu pengennya Ya sebetulnya akan lebih baik misalnya katakan Nek, nggak kedengeran ya. Ya itu pada prinsipnya sih konsepnya ada tiap generasi menciptakan tentunya kalau kemarin generasi nyokap lo menciptakan 1M berarti lu nggak 1M dong. Lebih karena ada inflasi dan segala macam. Kemudian lu boleh istilahnya tadi 1M dari nyokap lu. Oh ya, oke. Kita ngomongnya pakai ini aja ya. Katakan nyokap lu nyiptain 1M. Oke. Ama lu 1M itu boleh lu pakai. Boleh lu pakai, lu boleh lu golangin, boleh lu apa-apain, tapi nyokap lu pesen di usia 40, lu harus ciptakan ciptakan aset 4M katakan buat anak lu kayak gitu. Jadi dari apa? Dari yang lu golongin tadi, mau gimana caranya terserah lu gitu ya. Lu golangin. Jadi intinya kemudian, untuk sampai 4M apakah gua gaining 3M atau dari yang se-M itu? Ya, lu boleh puterin, lu boleh ya pasti ngerampok ya, lu boleh lu kembangin apapun caranya. Mau pakai produk apapun, mau pakai cara apapun, lu pokoknya harus punya 4M buat 3 anak lu. A, Z, dan B gitu ya. Lu harus punya 4M. Syukur-syukur lebih. Nah, nanti sama kondisi yang sama, 4M ini dipakai oleh mereka bertiga. Kemudian dipakai sampai umur 40 tahun, mau digolangin, mau diapa. Tapi pada prinsipnya, nak, lu nanti usia 40, lu harus ciptain lagi. Yang mana saat itu mungkin nggak 4M, tapi harus 16M, katakan kayak gitu. Kenapa? Satu orang. Angkanya kan menyesuaikan sama inflasi. Anggap tapi itu satu orang ya, atau nanti mesti dihitung lah. Intinya mesti dihitung itu tuh angkanya berapa. Ya. Lu punya kalkulatornya ya? Ada ya? Ada. Jadi, nah gimana caranya sekarang? Lu 1M sekarang punya nggak? Gitu kan. Nah, gimana caranya lu ciptain 1M pertama itu? Kayak gitu. Itu mungkin bisa jadi visi juga. Bisa jadi, kalau misalnya saat ini nggak ada pun, caranya ada sebetulnya, asal mau terbuka aja. Nanti toh pilihan juga tetap di dirimu sendiri. Lu mau nggak ngasih atau nggak 1M, 100 juta, mau 200 juta atau berapa. Tapi ini istilahnya kebayang nggak sih kalau mindset ini dipakai sama tiap keluarga? Nggak akan jadi miskin dong tiap keluarga. Dan itu gua rasa udah banyak dipakai di negara lain. Oleh karena itu ya mungkin bisa, kita kan suka gini, oh Indonesia mah lah gitu ya. Tapi ya kalau misalnya sebagian besar masyarakat mindsetnya berubah, gua rasa akan lebih baik ya, lebih maju gitu. Kan kita pengennya generasi mendatang lebih baik ya. Gitu. Karena mindset itu kan udah dipakai sama negara lain dengan kultur yang lain, padahal tidak mempelajari apapun. Padahal sebetulnya mungkin si nenek ya, rata-rata nenek ya yang punya sawah, punya apa kan nenek gitu ya. Iya. Kayak Ocean juga kan nenek kan. Ya maksudnya nenek itu udah pinter kan, mereka udah nyiptain punya sawah di mana-mana, kayak ya buat si Neng, ini buat siapa gitu-gitu. Tapi hari gini, tapi karena ya tahu entah tabun entah apa, jadinya hari gini banyak yang jadinya berdalih, nggak apa-apa lah, kita mah bukan uang yang dicari atau apa segala macem. Padahal nggak juga gitu ya, tetap aja itu adalah salah satu dari 5 hal yang harus diperhatikan kalau di agama tuh gitu. Sebenarnya kan lu kemarin sempat cerita sama gua di luar di live ini ya, bahwa apa coba harus ada yang udah mulai masuk, negara mana udah mulai masukin financial planner ini untuk anak-anak sekolah ya? Indonesia ada. Kemarin gue ngikutin juga buat anak gue juga lagi mempelajarin sih. Maksudnya bagus banget kan ya kalau udah bisa dipelajari dari hari ini. Oh ini ya. Jadi 5 asas yang wajib dilindungi bagi setiap manusia: jiwa, akal, agama, harta, keturunan. Gitu. Jadi jangan salah, bukan berarti
pasrah berserah itu bukan berarti nggak mikirin yang gitu-gitu kayak gitu. Iya. Tuh, ya. Yang kembali yang kayak lagi viral sekarang itu kan sampai kasarannya anak nggak ada pun mengharapkan penghidupan dari situ karena nggak mungkin dari sisi nggak pernah menyiapkan keuangan gitu untuk kehidupan sendiri gitu. Intinya malah kita gitu. Oh ya, lagian ini juga apa namanya ya, kita sharing ya, kalau bisa nanti suatu hari kita juga tukar pikiran ya di live yang berikutnya. Jadi pendapatnya pendengar tuh apa sih sebenarnya gitu, kita diskusi sama-sama. Jadi bukan berarti gua paling benar, lu paling benar gitu ya. Jadi kalau bisa sih ya emang ada TikTok ya, ada dua arah komunikasinya juga. Kayak gitu mungkin ya. Ya, paling gitu. Jadi teman-teman yang udah ngikutin ini boleh ikutin aja di akun Instagramnya Andriana. Coba sebutin apa lengkapnya supaya gue nggak salah. Ini yang di sini. Follow langsung aja, gengs. Andriana.a_c. Kurang kenceng nih. Oh, mic-nya. Andriana.a_c. Itu. Andriana.a_c. Yes. Oke, atau nanti bisa ngikutin juga akun HC Training Air ya. atau Airina, atau buat teman-teman siapa Uke dan suami dan teman-teman dan adik-adik yang mau mulai bisnis, mudah-mudahan sukses, berhasil. Dengerin podcastnya Uni ya di Spotify, podcast Ngobrol sama Air. Karena di situ mudah-mudahan sedikit banyaknya ada pesan-pesan ilmu supaya yang bisa kalian jadikan renungan gitu. Karena bukan sekedar menjadi pebisnis itu bukan sekedar hanya lo ngerti bikin bisnis model kanvas atau bikin bisnis plan atau bikin finance karena blueprintnya gimana untuk purview untuk bikin apa segala macam, bukan itu gitu. Tapi lebih kepada mindset dibenerin dulu, itu karena sudah memahami literasi dalam hal apapun. Untuk bisnis pastinya branding. Kenapa gue sangat-sangat benar-benar branding ya? Karena gue ngikutin mentor Luprasi Torres ya, sama Afif Mulahela. Itu juga dia bilang, pastikan di otak kita bisnis itu jangan sekarang aja. Jangan sekarang. Ya, bisnis itu lo harus mikirin nanti gitu. Yang namanya untuk punya passive income atau yang namanya lu punya mesin ATM gitu. ATM kalau untuk kalangan teman-teman syariah bilangnya Allah tempat kita ya. Benar sih. Allah tempat kita. Sih. Tapi lo harus ciptain. Nah, Allah juga, Tuhan kita juga nggak akan memberikan rezeki atau berkah ke kita kalau kita nggak usaha, ya kan? Benar kan? Betul. Nggak ada hujan duit gitu lah istilahnya. Exactly, nggak seperti iklan-iklan investasi online yang sekarang banyak beredaran di FYP-nya anak-anak muda milenial sih. Itu yang gue takutin sebenarnya. Karena mereka bagus sekarang, mereka bisa beli mobil nih apa sampai kapan? Karena yang mau gue lihat itu, yang mau gue ajarin di sini adalah longevity-nya sebuah usaha gitu. Berapa lama? Bisa berapa lama terekstrak gitu bisnis gitu. Mulai ya bisnis itu kan semuanya mulai dari brandingnya, mulai dari planningnya sampai bikin eksekusinya, ya kan, market validation-nya, eksekusinya, sampai supply chain-nya, produknya, quality control, semuanya gitu kan, the whole business machine gitu. Tapi ini kalau nggak ditaruh di platform yang mana lu nggak paham untuk membawa ini supaya dia kuat akarnya, supaya jadi passive income bertahun-tahun, seperti bisnis beberapa teman-teman nyokap itu lebih dari 40 tahun kan. Hanya kuat di cash flow, jaga ketat cash flow, kualitas dan produk yang disiapkan gitu. Tapi mereka belum masuk ke dunia digital gitu. Nah, ini ada personal branding zaman dulu. Iya, yang baru masuk ke digital atau masuk ke rebranding untuk relevan sama anak-anak sekarang tuh baru Karya Ubi, yang seumuran itu.
Kalau yang lain-lain belum, karena yang lain-lain ownernya ya termasuk nyokap juga masih gimana ya gitu ya benar, orang-orang dulu tuh mereka memang kenapa mereka bisa punya bisnis lama itu karena mereka pegang semua sendiri kan. Nah sekarang anak-anak muda kebanyakan kan suka bilang oh invest. Nah, kalau gue lihat anak muda sekarang influencer, mereka punya duit banyak, mereka banyak invest, tapi mereka nggak terjun ke dalam. Karena kalau gue lihat itu yang mereka perlu belajar. Mereka punya teknologi, mereka punya platform yang bagus, malah bisa cepet banget ekstrak, memperluas, mengenhance pasarnya. Cuman mereka nggak bisa berpikir sebenarnya bisnis itu harus terjun. Lo kalau punya franchise 187 toko, lo harus kelilingin itu semua. Kalau orang dulu itu dikerjain, makanya mereka bisa turun temurun, ya kan? Ya, iya, itu yang diajarin sama orang-orang lama yang mendidik Pak Sandiaga Uno, ya kan, Pak Boy Tohir, Pak Erick Thohir, itu kan dididik sama orang-orang yang berpikirannya seumur nyokap kita gitu ya. Dan tante-tante yang kita pernah jadi ini kan, kolega, iya kan? Tante-tante yang bagus sebetulnya oma-oma. Mereka bagus secara bisnis, mereka punya mesin uang udah pada semua tuh. Tapi kasihan, nanti kan itu akhirnya padahal tuh brandnya bagus-bagus semua kan, mulai dari fashion designer, mulai dari nyokap kuliner, ada lagi yang ya sulam apa segala macam. Kasihan ya, nggak banyak juga anaknya atau keturunannya yang mau melanjutkan karena di don't know how to sell it gitu. Nah, tapi kalau kuliner kan mudah ya, pakaian kan mudah. Ya maksudnya jadi kayak gitu sih. Yes. Ya. Oke. Ya oke, jadi kayaknya nih teman-teman makasih nih. Ini udah sangat 10, kita sebenarnya tadinya mau 1 jam aja. Kita sangat panas gitu. Kita ketemu lagi Selasa nih. Insya Allah. Ya, Selasa depan Insya Allah masuk ke bagian ini deh. Macam-macam cara untuk menentukan tujuan hidup gitu. Macam-macam tujuan dulu kali ya. Ya, macam-macam tujuan. Mungkin nanti Ance bisa sharing beberapa teman-teman yang profil-profil kasus yang pernah dihadapi selama 2 tahun, terutama pandemi ya. Tantangannya kan beda. Betul. Iya, ya kalau gue sih pernah yang gue mau curhatin adalah beberapa teman gue yang ketika pandemi udah sampai mau bunuh-bunuhan sama suaminya, istrinya, sampai bilang bunuh gue atau gue bunuh lo supaya apa, insurance keluar karena mereka terlibat. Serius? Asli, itu ada tuh filmnya tuh. Ya, nah kenapa jadi ada Onwo ini belum dibahas sama sekali. Untuk sedikit aja preview buat obrolan. Ya nanti aku bucin. Kenapa Onwo itu menurut lu tuh spesial banget sih? Oke, banyak ya. Jadi kayaknya kita dulu zamannya siapa ya? Gue tuh dulu ya istilahnya punya idol ya, punya idola itu dulu NKUTB ya, waktu zaman masih ABG banget ya, masih SD, SMP gitu kan. Ya kan maksudnya lebih karena asik aja gitu kan ngelihatnya. Tapi ya zaman itu sebetulnya mirip sama zaman sekarang juga sih gitu ya, maksudnya berulang. Itu satu. Kedua, gue pernah suka Michael Jackson. Karena buat gue doi keren banget lah, super apa istilahnya, superstar ya dulu ya, kayak itu. Tapi nah jadi gue tuh sebetulnya dikenalin sama drakor itu belum ada setahun, Desember tahun lalu. Itu gue inget menjelang tahun baru. Sekarang belum tahun baru kan, masih belum ulang tahunan ini. Tapi ya mungkin agak lain. Jadi gue tadinya nggak mau menyentuh karena gue pikir apa sih bebucinan terus ya gitu. Yang gue takutin terutama waktu abis kan gitu kan. Kemudian lupa gitu, apalagi gue banyak sanguinnya dalam artian pasti kalau ada yang lebih asik gue akan ngerjain yang lebih asik gitu kan.
itu kemudian apa namanya, nah lu maksa nonton film bisnis yaitu judulnya Startup, itu kan booming banget ya tahun lalu ya. Dan buat gue dari situ gue jadi apa ya, jadi ngerasa gila Korea keren banget. Di luar gue nggak terlalu spot masalah percintaannya sih, tapi yang gue lihat wah gila ya, hari ini di sini masih ribut-ribut syariah nggak syariah ya, maaf ya maksudnya katakan syariah nggak syariah, ngeributin UMKM yang UMKM rumahan ya, maksudnya katakan mikirin gimana caranya nge-frozen food, bukan nggak boleh, cuma maksudnya kan istilahnya pikirannya tuh masih yang gitu-gitu lah istilahnya. Udah jauh. Di sana bikin bisnis startup yang AI, Bo. Sementara ya mungkin gue itu juga pertama kali denger AI juga sih, dalam arti AI itu naon gitu ya istilahnya. Wah, ya maksudnya sampai hari ini pun gue masih tertakjub sama yang namanya AI gitu ya. Jadi tertakjub dan curious juga, dan ada juga temen gue di Jepang yang memang orang Bandung yang di sana kerja sebagai kerja di bidang AI gitu. Dan lu tahu nggak, ngitung beras, Cin? Jadi dia bikin teknologi AI yang kayak gitu-gitu. Emang kayak yang kecil tapi itu akan sangat bermanfaat buat teknologi pertanian kayak gitu-gitu. Itu pertamanya gue senang gitu. Dari situ kan libur ya, tahun baru segala macam, maksudnya banyak kosong waktu. Kemudian gue mulai menjajal berbagai. Nah, salah satunya filmnya si Unwoo ini. Nah, tadinya juga nggak kepikir gimana. Naon sih film anak SMA apa gitu-gitu. Kirain tuh garing lah. Ya, terus kayak gitu pas ngeliat, oh ya, ini orang cakep juga. Tadi cuman gitu doang, oh cakep juga. Maksudnya dia tuh struktur mukanya kan memang sempurna gitu ya. Semua bagian tinggi lagi dan pokoknya dia sempurna lah secara fisik. Tadinya lalu dari situ kan dia dibilang kan kalau dia itu idol gitu ya, idol ada grup bandnya. Lalu aku ke sana, terus akhirnya jadi, pokoknya intinya singkat kata jadi tahu keseharian segala macam. Dan menurut gua dia prima banget sih, maksudnya gua dari bias sebelumnya si Michael Jackson, siapapun lah seleb di Indonesia tuh gua nggak ada yang gua follow loh gitu, kecuali yang kenal gitu ya, maksudnya kayaknya nggak ya gitulah gitu ya, biarpun gua sempat ada misalnya katakan suka konten satu orang atau apa, nggak pernah gue sampai follow gitu. Jadi itu ya, tapi kontennya kalau di sini kan lebih orang kita mah kebiasaannya gitu ya, untuk mengejar konten dan FYP benar-benar harus copy paste banget ya. Sementara kalau di luar sana tuh lu bisa membuat ini sendiri aja konten. Di Jepang itu bisa berbagai macam konten meskipun nggak sebanyak di kita, cuma konten kreator di YouTube itu tuh bisa kuis, bisa apa gitu kan, mereka punya ini sendiri. Dan uang YouTuber yang di sana meskipun jumlahnya sedikit dibandingkan di sini jauh, karena apa, value-nya dari YouTube-nya konten. Tetap kalau di kita tuh yang penting bikin konten gitu, tapi ya anyway itu kembali lagi ya, karena kita jadi kalau dibilang K-popers mungkin belum ya dibanding orang-orang yang lain, tapi istilahnya yang gue lebih takjub karena istilahnya kalau dilihat ya perfect semua lah ya, nggak tapi hebatnya si Unwoo di keuangannya apa? Nggak maksud gue, jadi kalau dilihat dari ya kita mungkin bersyukur kalau dikasih fisik yang lebih gitu kan ya, tapi sama dia dimanfaatin dengan optimal gitu ya, sehingga dia kerja dengan kondisi udah punya fisik yang bagus dan apa ya istilahnya kepintaran, dia pintar banget, IQ-nya masuk yang jenius lah ya. Jadi dengan kondisi itu sama dia dioptimalkan lagi, sehingga dia itu mungkin kalau gue lihat followersnya dibanding teman-teman bandnya 10 kali lipat. Secara tidak langsung dalam tanda kutip kemungkinan penghasilannya pun 10 kali lipat. Di usia 24 tahun, beberapa bulan yang lalu juga mungkin rame karena ada berita bahwa dia beli apartemen penthouse seluas 1.790 meter secara cash gitu. Nah, jadi dia artinya dia berhasil di usia yang sangat muda gitu. Dan
kayaknya kalau aku sih bercerminnya ya, oh kita juga harus bisa kayak gitu gitu. Kalau di lingkunganku juga ada yang punya grup Success Before 30 in. Jadi itu menurut aku keren banget, gila 24 tahun. Lu lulus 24 tahun masih ngapain in gitu kan istilahnya gitu. Sementara dia dari zaman SMA dia udah kerja keras dan mengoptimalkan apa yang dia punya. Gue punya banyak temen yang IQ-nya mungkin sama dia. Tapi yang gue lihat kalau nggak dioptimalkan ya enggak sih in. Gitu. Jadi nggak jadi apa-apa gitu. Jadi emang nggak maksudnya bukan berarti ya ya IQ, muka, fisik kan dari Allah. Oke. Tapi kalau lu bisa optimalin apa yang lu punya tuh bisa sampai duar banget gitu lah istilahnya. Dan itu mungkin dia baru mencapai anak tangga kesekian gitu, ya gue harap gitu ya mungkin dia bisa lebih ini lagi. Tapi dalam artian ya bercermin ke kitanya, ya itu kerja keras dari dini. Ini tadi kita harus juga menyadari bahwa ya, apalagi buat anak-anak kita gitu ya di masa mendatang mungkin dari umur dini udah mulai belajar cari uang, udah mulai belajar tadi ya ngatur gitu kayak gitu-gitu. Jadi itu akan sangat penting sih, gue yakin sih pasti dia ngaturnya pasti bener lah. Yang gue tahu dia juga banyak spend sih, maksudnya suka ngasih tuh misalnya ngasih ke kru aja bisa parfum dengan tulisan khusus gitu-gitu tuh mungkin gitu. Tapi suka naktir, suka apalah ini itu lumayan juga. Tapi dia untuk menikmati ya, untuk bisa menikmati itu dia kerjanya 10 kali lipat. Jadi dia wise ya, dia spendingnya itu. Jadi kalau di kita kan kebiasaannya tuh permasalahan dan tantangan kita semua tuh manusia di Indonesia ini kebanyakan besar pasak daripada tiang gitu kan. Ya, dan memang sih di sini memang kalau dia bisa spending, tapi dia nggak mengurangi. Jadi intinya perbandingannya dia lebih besar juga simpanan dia untuk memiliki rumah, memiliki apa segala macam. Dan kerjanya juga, gua rasa sih mungkin nggak ada, kita cuma seperberapanya lah pasti gitu. Itu gue belajar juga lah untuk diri sendiri lah, nggak untuk ya kalau jadi menurut aku sih itu bisa dicontoh buat kita, anak-anak kita, buat generasi berikutnya, buat followersmu, buat siapapun lah gitu, bahwa ya putus sih kalau di kita ada sesuatu yang putus entah apa, jadi kayak belum ya itu literasinya sangat minim itu tadi. Ya, kita harus ya udah, makanya ngobrol-ngobrol ini nanti ke depan-depannya intinya cuma ngobrol tapi nguatin literasi itu semakin masuk. Seberapapun yang denger kita nggak peduli ya, tapi yang penting kita tetap juga mengasah dan yakin pasti bakalan banyaknya orang. Gue juga baru 7 episode di Spotify juga tetap ada yang udah nanya kok gitu ke WA gitu ya, meskipun yang kenal gitu. Tapi minimal kan itu ada yang nanya gitu, jadi jangan berhenti untuk ngebahas gitu. Oke, aja aman. Waduh, udah masukin ini. Oke, jadi teman-teman, Bunda siapa masih ada di sini? Bunda Mira, bentar. Ini lagi nih. Itu aja terus. Tadi udah mau udahan nih, Bro. Ibu Ance, waduh, ya, oke. Ini yang masih ada di sini semuanya, thank you banget udah mampir ke Instagram Live podcast Ngobrol Sama Air bersama Adriana. Silakan lihat langsung ke akun Instagramnya adriana.a_c. Oh, jadi @Andriana _N ini ada di sini, dilihat aja nanti atau di akun HC Training ID. Dan besok insya Allah setiap Rabu podcast dari Ngobrol Sama Air bisa didengar di Spotify atau di Anchor FM. Saya di sini bawa pesan-pesan ilmu untuk membangun empowering your business. Tapi sebelum itu gimana kita empowering ourselves. Terima kasih buat yang ngedengerin. Mudah-mudahan ada sehat semuanya. Kita ketemu lagi next minggu depan Selasa insya Allah setiap jam 8. Karena ini perdana, jadi mohon maaf kekurangan satu dan lain hal, mungkin mic dan koneksi, tapi mudah-mudahan ketemu lagi di hari Selasa depan bersama Andriana tentang mastering your money. Ya,
Selamat malam semuanya. Thank you banget udah nonton. Buat Mbak Dede Hasan, Bu Dede Hasana, Bule ya, Bule Ninik, Mbak Ica, Bunda Mira, Regina, Gina, eh, semuanya, Eci, Kakak, Aimi Depok, Umi, Maya, Reza, dan teman-teman yang lainnya. Selamat malam semuanya. Nanti dilihat aja ya di hasil training ide apa rekapan dari video ini. Bye semuanya.